Halo semua. Sebuah video viral menunjukkan polisi Australia membubarkan paksa sholat berjamaah di tengah demonstrasi kedatangan Presiden Israel Isaac Herzog di Sydney hari Senin 9 Februari 2026. Peristiwa ini menyulut emosi umat sumbu pendek. Mereka tidak mau tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana aturannya. Yang mereka mau tahu pokoknya ada muslim sedang sholat dibubarkan dan itu cukup untuk jadi alasan untuk marah dan menyebut Islamofobia. Guys, what are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Oh my God! What are you doing? Stop! Stop! Mari kita lihat berita yang ada untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kita mulai dari berita yang satu ini, dari minanews.net. Pengusiran jamaah muslim saat kunjungan Presiden Israel picu kecaman publik Australia. Dari judulnya saja sudah framing. Peristiwa ini bukan picu kecaman publik Australia, tetapi picu kecaman muslim dan mungkin sekelompok pro-Palestina. Tapi tidak apa-apa, kita tetap baca berita ini untuk mengetahui sudut pandang dari sisi Islam. Dengan catatan pertama yang kita harus ingat, ketika dikatakan warga publik Australia itu agak sedikit berbohong. Warga Australia, maksudnya sebagian Muslim Australia, mengecam tindakan polisi yang mengusir jamaah Muslim saat sedang melaksanakan sholat di tengah aksi protes terhadap kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Sydney, kata Dewan Imam Nasional Australia. Anadolu melaporkan, rekaman terbaru umat muslim yang sedang sholat di kota saat protes terhadap kunjungan Presiden Israel yang mengerikan, yang didorong dan dipindahkan secara paksa oleh polisi saat sedang berdoa, sangat mengejutkan, sangat merusak dan sama sekali tidak dapat diterima. Dalam pernyataan yang dibagikan di X, Dewan tersebut mengatakan polisi seharusnya tidak mengganggu ibadah keagamaan atau memperburuk situasi yang sudah sensitif. Dewan tersebut menambahkan bahwa mereka sangat marah dengan rekaman ini dan telah menyampaikan kekhawatiran yang mendesak dan serius langsung kepada Komisaris Polisi NSW dan Menteri terkait. Dewan berkata, pemerintah NSW dan Perdana Menteri Chris Minns harus bertanggung jawab atas tindakan ini dan memastikan akuntabilitas di tingkat tertinggi. Polisi dan demonstran bentrok ketika ribuan orang turun ke jalan di seluruh Australia untuk memprotes kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog, menurut harian Sydney Morning Herald. Asisten Komisaris Polisi NSW Peter McKenna membela petugas yang terlihat dalam rekaman media sosial selama melakukan kekerasan dengan para demonstran. Saya benar-benar berpikir tindakan polisi malam ini dibenarkan, katanya. Ia menambahkan bahwa hampir 6.000 orang menghadiri protes di Sydney dan polisi menangkap 27 orang. Herzog berada di Australia dalam kunjungan resmi, sementara polisi, keamanan Israel dan penembak jitu membuntuti setiap gerak-gerik Presiden Israel dan istrinya sejak ia mendarat di Sydney untuk bertemu dengan komunitas Yahudi setelah serangan teror Bondi pada bulan Desember. Komisi Penyelidikan Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang perang di Jalur Gaza menemukan tahun lalu bahwa Israel melakukan genosida dan mengatakan komentar yang dibuat oleh Herzog setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 merupakan bukti niat genosida. Israel melancarkan serangan militer di Gaza pada Oktober 2023.
Lebih dari 72.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 171.000 terluka menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sementara sekitar 90% infrastruktur Gaza hancur. Jadi, kelompok ini selalu menggunakan satu alasan yang sama atas segala perilaku mereka, yaitu Israel menyerang Gaza. Mereka tidak peduli sebenarnya Gaza menyerang Israel duluan, dan mereka tidak peduli apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah. Pokoknya Israel serang Gaza, artinya mereka boleh melakukan apapun yang mereka mau. Sekarang kita baca berita dari BBC International. Polisi Australia membela tindakan mereka setelah terjadi kekerasan dalam protes terkait kunjungan Presiden Israel. Arrest! 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 Palestine will be free! From river to the sea! Palestine will be free! Polisi Australia membela tindakan mereka setelah bentrok secara kekerasan dengan para pengunjuk rasa selama demonstrasi menentang kunjungan Presiden Israel. Sebuah video muncul yang menunjukkan polisi menyerang dan memukul para demonstran selama unjuk rasa di Sydney pada Senin malam, dengan seorang anggota parlemen negara bagian, termasuk di antara mereka yang mengatakan terluka dalam bentrokan tersebut. Polisi mengatakan 27 orang ditangkap, 9 diantaranya kemudian didakwa, dan 10 petugas diserang. Komisaris Polisi NSW, Mal Lanyon, mengatakan pada hari Selasa bahwa para petugas menunjukkan pengekangan yang luar biasa, dan menambahkan bahwa mereka melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Sebelumnya, penyelenggara unjuk rasa telah gagal dalam upaya hukum mereka untuk membatalkan kewenangan polisi yang membatasi hak mereka untuk berdemonstrasi selama kunjungan Isaac Herzog. Pemerintah mengundang Herzog untuk mengunjungi Australia setelah serangan antisemit di Pantai Bondi, dengan mengatakan bahwa kunjungan itu akan membantu komunitas Yahudi untuk pulih, meskipun ada keberatan dari kelompok pro-Palestina. 15 orang termasuk seorang gadis berusia 10 tahun tewas pada tanggal 14 Desember setelah 2 orang bersenjata menembaki kerumunan orang di sebuah acara perayaan festival Yahudi Hanukkah. Rekaman video protes di luar balai kota Sydney dan daerah sekitarnya, polisi mengatakan 6.000 orang hadir sementara penyelenggara mengatakan jumlahnya 50.000, tampaknya menunjukkan beberapa konfrontasi fisik antara polisi dan demonstran, termasuk petugas yang memukul demonstran dan menyeret pria muslim yang sedang berdoa. Josh Lees dari Palestine Action Group mengatakan bahwa kekerasan dalam protes pada Senin malam adalah yang terburuk yang pernah ia lihat dalam beberapa tahun terakhir. Dia berkata kepada Radio Australian Broadcasting Corporation atau ABC, seharusnya kami memiliki hak untuk berdemonstrasi. Dia mengatakan semua ini bisa dihindari jika pemerintah New South Wales atau NSW mengizinkan kelompok tersebut untuk berpawai dari balai kota ke gedung parlemen negara bagian atau Hyde Park. NSW memberlakukan pembatasan pada demonstrasi publik setelah penembakan bulan Desember dan beberapa hari sebelum unjuk rasa hari Senin memberlakukan kewenangan tambahan untuk acara besar yang secara efektif memberi wewenang kepada polisi untuk menutup area-area di kota. Aturan tersebut mengizinkan demonstran untuk berkumpul, tetapi melarang mereka berbaris. Para pengunjuk rasa kalah dalam upaya hukum untuk membatalkan permohonan kewenangan penyelenggaraan acara besar hanya setengah jam sebelum protes dimulai. Perdana Menteri NSW Chris Minns membela respons polisi dengan mengatakan kepada program Today di Channel 9 bahwa pihak berwenang telah ditempatkan dalam situasi yang mustahil tadi malam. Ia kemudian mendesak publik untuk tidak melihat klip berdurasi 10 detik tanpa konteks lengkapnya. Asisten Komisaris Peter McKenna mengatakan polisi telah diancam, didorong dan diserang selama sejumlah bentrokan dan perkelahian massal, dan pihak berwenang jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan para pengunjuk rasa dan orang-orang yang ingin bertindak dengan cara kasar dan ofensif. Para pengunjuk rasa termasuk Grace Tame.
Pada Senin malam, aktivis Grace Tame memimpin massa meneriakkan, "Dari Gadigal ke Gaza, globalisasikan intifada," sebuah tindakan yang menuai kritik dari para politisi. Istilah intifada mulai populer digunakan selama pemberontakan Palestina melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza pada tahun 1987. Sebagian orang menggambarkan istilah tersebut sebagai seruan untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang Yahudi. Yang lain mengatakan bahwa itu adalah seruan untuk perlawanan damai terhadap pendudukan Israel di tepi barat dan tindakan di Gaza. Mintz mengatakan pilihan kata-kata Tame mengerikan, lapor ABC. Tame dinobatkan sebagai warga Australia terbaik tahun 2021 karena meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual. Mantan Wakil Perdana Menteri Barnaby Joyce yang baru-baru ini membelot ke partai populis One Nation mengatakan kepada Sky News bahwa Tame harus dicopot dari jabatannya. Tulis Tame di Instagram pada hari Selasa, "Para politisi dan pers boleh saja mengalihkan perhatian kepada saya sesuka mereka, tetapi saya bukanlah inti ceritanya." Dia menambahkan bahwa para peserta yang tidak melakukan kekerasan dan bertindak sesuai hak mereka justru menghadapi kebrutalan polisi tanpa provokasi. Di antara kerumunan itu terdapat demonstran Yahudi, Linda Feinberg, yang datang untuk menunjukkan solidaritas. "Saya sangat terkejut. Itu adalah keputusan Albanese yang sangat merugikan untuk mengundang dia, maksudnya Herzog," kata Linda Feinberg sambil memegang plakat bertuliskan, "Orang Yahudi mengatakan tidak pada genosida." Shihal Jamilah datang bersama putri kecilnya. Dia berkata kepada BBC, "Sangat penting bagi saya untuk berada di sini. Saya ibu dari 2 anak dan satu lagi sedang dalam kandungan. Mereka membunuh anak-anak kita. Ini tidak masuk akal." Pidato-pidato di balai kota berlangsung damai, tetapi ketegangan meningkat setelahnya ketika para demonstran mulai meneriakkan, "Mari kita berbaris," dan polisi mendekat. Saat suasana mencekam, semprotan merica digunakan yang membuat para demonstran berlarian, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan area tersebut karena adanya barisan polisi. Mintz mengatakan polisi perlu menjauhkan para pengunjuk rasa dari orang-orang yang menghadiri acara bersama Herzog di pusat konvensi terdekat. Aksi protes lainnya direncanakan pada Selasa malam di luar kantor polisi Sydney dengan penyelenggara menyerukan agar dakwaan terhadap para demonstran dibatalkan dan agar petugas polisi yang menggunakan kekerasan fisik diselidiki. Dewan Imam Nasional Australia mengatakan rekaman video yang menunjukkan pria Muslim diseret pergi saat mereka sedang berdoa adalah mengejutkan, sangat mengganggu, dan sama sekali tidak dapat diterima. Anggota Parlemen Partai Hijau NSW Abigail Boyd yang mengunggah foto dirinya mengenakan penyangga leher mengatakan bahwa dia didorong dan disikut oleh polisi di demonstrasi tersebut meskipun telah memberitahu mereka bahwa dia adalah anggota parlemen. "Saya didorong begitu keras hingga kaki saya terangkat dari tanah setelah saya memberitahu mereka bahwa saya adalah anggota parlemen," katanya. Perdana Menteri Anthony Albanese yang akan bertemu Herzog pada Selasa sore mengatakan dia sangat terpukul oleh kejadian tersebut dan mengatakan hal itu tidak seharusnya terjadi, tetapi membela undangan kepada Herzog dan mengatakan para pengunjuk rasa merusak tujuan mereka dalam protes tersebut. Kelompok-kelompok pro-Palestina keberatan dengan kunjungan Herzog mengikuti Komisi PBB tahun lalu yang menyimpulkan bahwa Herzog termasuk di antara para pemimpin Israel yang menghasut terjadinya genosida terhadap warga Palestina dalam pidato dan pernyataan mereka. Hal itu terjadi setelah Herzog mengatakan seluruh bangsa di luar sana bertanggung jawab atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel dan juga terlihat menandatangani sebuah bom yang akan dijatuhkan di Gaza. Komentarnya merupakan bagian dari kasus hukum yang diajukan oleh Afrika Selatan di Mahkamah Internasional mengadukan Israel melakukan genosida di Gaza. Herzog mengutuk laporan PBB tersebut yang menurutnya mengambil kata-katanya di luar konteks, sementara Menteri Luar Negeri Israel menyebutnya menyimpang dan salah. Ini berita dari Times of Israel. Australia menyerukan ketenangan setelah bentrokan kekerasan di Sydney terkait kunjungan Herzog. Polisi mengatakan 27 orang ditangkap, petugas menunjukkan pengekangan, meskipun para pengunjuk rasa mengklaim penggunaan kekerasan tanpa pandang bulu. Presiden Israel mengatakan para demonstran menyebarkan kebohongan terbesar.
Para pemimpin Australia pada hari Selasa mendesak ketenangan dan menyerukan agar protes tetap berlangsung damai setelah bentrokan antara polisi dan demonstran yang menentang kunjungan Presiden Isaac Herzog ke Australia meletus di Sydney. Polisi mengatakan 27 orang ditangkap, termasuk 10 orang karena diduga menyerang petugas setelah kekerasan pecah pada Senin malam ketika polisi bergerak untuk membubarkan ribuan demonstran yang berkumpul di dekat balai kota Sydney. Para pengunjuk rasa, termasuk seorang anggota parlemen oposisi, mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah diserang oleh petugas. Herzog mengunjungi Australia minggu ini atas undangan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyusul serangan teror penembakan pada 14 Desember di acara Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, yang menewaskan 15 orang. Kunjungan tersebut telah memicu kemarahan sebagian orang di Australia yang menuduh Herzog terlibat dalam kematian warga sipil di Gaza. Kelompok pro-Palestina dan anti-Israel menggelar protes di berbagai kota di seluruh negeri pada Senin malam. Albanese mengatakan dia sangat terpukul oleh kekerasan tersebut dan mendesak para pengunjuk rasa untuk menyampaikan pandangan mereka secara damai. Kata Albanese kepada stasiun radio Triple M, warga Australia menginginkan dua hal. Mereka tidak ingin konflik dibawa ke sini. Mereka ingin pembunuhan berhenti, baik itu oleh Israel atau Palestina, tetapi mereka tidak ingin konflik dibawa ke sini. Adegan-adegan seperti ini tidak memajukan tujuan-tujuan yang diperjuangkan, malah melemahkannya. Tidak ada laporan mengenai cedera serius, kata kepolisian negara bagian New South Wales dalam sebuah pernyataan. Pada hari Selasa, Herzog mengunjungi sekolah menengah Yahudi Moriah College di Sydney, di mana antara lain ia berbicara tentang protes tersebut. Kata Herzog selama sesi tanya-jawab bersama ibu negara Michal Herzog dengan siswa sekolah menengah Yahudi setempat, "Saya tahu bahwa para demonstran dan pengunjuk rasa yang mengutuk kita, mengatakan kebohongan dan pernyataan terbesar terhadap bangsa kita tidak ingin mendengar ini. Tetapi saya percaya bahwa mayoritas warga Australia yang diam pasti ingin mendengar dan kembali ke jalur yang benar." Kata Herzog kepada pihak sekolah, seraya mengatakan bahwa ini akan menjadi fokus pertemuannya pada hari Rabu dengan Albanese dan pejabat politik lainnya di Canberra. "Upaya saya dalam kunjungan ini adalah untuk mengembalikan hubungan ke jalur yang benar, meningkatkan dan memperbaikinya." Polisi diberikan wewenang khusus. Ribuan orang berkumpul di pusat kota Sydney pada hari Senin untuk memprotes kunjungan Herzog. Polisi telah diberi wewenang untuk menggunakan kekuasaan yang jarang digunakan selama protes, termasuk mengarahkan massa untuk bubar, membatasi masuknya mereka ke area tertentu, dan memeriksa kendaraan. Gugatan hukum terhadap pembatasan tersebut ditolak oleh Pengadilan Sydney pada hari Senin. Herzog tidak hadir di lokasi protes. Rekaman televisi menunjukkan beberapa demonstran mencoba menerobos barikade sementara petugas memaksa mereka mundur. Beberapa terlihat berbaring di tanah saat polisi mencoba menahan mereka. Polisi menggunakan gas air mata dan semprotan merica untuk membubarkan kerumunan. Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales, Chris Minns, membela tindakan polisi, mengatakan bahwa petugas diharuskan untuk membuat keputusan cepat dalam situasi tegang dan tidak menentu, dan menyerukan agar tetap tenang. Katanya dalam konferensi pers, "Saya mengerti ada kritik terhadap kepolisian New South Wales. Saya hanya ingin memperjelas bahwa mereka terjebak dalam situasi yang mustahil." Dalam sebuah pernyataan, Palestine Action Group Sydney mengatakan para pengunjuk rasa tidak dapat meninggalkan acara tersebut karena mereka dikepung oleh polisi dari segala sisi. Kata kelompok itu, polisi mulai menyerbu kerumunan dengan kuda, menyemprotkan semprotan merica tanpa pandang bulu ke arah kerumunan, memukul dan menangkap orang-orang. Abigail Boyd, seorang anggota parlemen oposisi dari Partai Hijau di Parlemen Negara Bagian, mengatakan bahwa dia telah dipukul oleh petugas saat mencoba meninggalkan lokasi tersebut. Katanya dalam konferensi pers, "Lengan dan bahu saya sangat sakit karena dipukul. Saya benar-benar terkejut." Komisaris Polisi New South Wales, Mal Lanyon, mengatakan tindakan polisi dapat dibenarkan dan menunjukkan sikap menahan diri. Katanya, polisi melakukan apa yang perlu mereka lakukan, yaitu menjaga garis pertahanan dan kemudian membentuk barisan serta mendorong para demonstran mundur dengan tujuan membubarkan mereka. Memiliki massa yang marah dan brutal yang berbaris menuju polisi bukanlah situasi yang saya inginkan bagi petugas kita. Josh Lees, kepala Palestine Action Group Sydney, mengatakan para pendukung kelompok tersebut akan berunjuk rasa di luar markas polisi di kota itu pada Selasa malam sebagai tanggapan atas bentrokan hari Senin. Herzog mengatakan di awal kunjungannya bahwa dia datang ke sini dengan niat baik.
Dia menuduh para pengunjuk rasa berupaya untuk melemahkan dan mendelegitimasi hak Israel untuk eksis. Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB tahun lalu menemukan bahwa Herzog bertanggung jawab atas penuntutan karena menghasut genosida setelah ia mengatakan bahwa semua warga Palestina, seluruh bangsa, bertanggung jawab atas serangan Hamas terhadap Israel. Laporan itu diterbitkan setelah penyelidikan selama 2 tahun oleh komisi tersebut menyusul serangan teror yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, yang hanya disinggung sekilas tanpa menyertakan detail apapun tentang serangan yang memicu perang di Gaza. Dalam serangan mengejutkan itu, para penyerang teroris menewaskan 1.200 orang di Israel Selatan dan menyandra 251 orang. Israel telah menolak laporan penyelidikan itu secara kategoris, menggambarkannya sebagai menyimpang dan salah, dan menyerukan agar badan tersebut dibubarkan. Nah, itulah semua berita tentang protes atas kunjungan Presiden Isaac Herzog ke Australia. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai peristiwa yang terjadi? Tulis komentar teman-teman di kolom komentar video ini ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan Iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.